Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak RW 01 Pak Kiban, selaku juga rekan kami di BNP Tipikor, Ibu Lurah Sumber Batu yang kami hormati, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekretaris. Kemarin saya juga ketemu di Kelurahan, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Apospol dan Pak Dimaspol beserta Bapak seluruh jajaran RW 01, Pak RT 01 sampai dengan RT 04 dan rekan-rekan dari GNP Kota Bekasi yang kami cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kami bisa menghadiri acara yang begitu berbahagia, berupa salah satu kewajiban perintah agama yang alhamdulillah dengan tekun kami mendengar tadi selalu dilakukan oleh Kelurahan RW 01. Saya juga sebenarnya tinggal di sini di Bantar Gebang juga, RW 05 ya. Tapi alhamdulillah dalam hari ini bersama dengan teman-teman dari GNP kita bisa mengikuti acara santunan anak yatim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan selalu diadakan kegiatan-kegiatan seperti ini, kami ke depan juga itu menjadi satu bahan buat kami dari BNP Tipikor, merupakan suatu kebanggaan karena kami juga punya rekan yang ada di sini. Itu juga memacu kami juga untuk akan selalu mengingat kegiatan seperti ini dan akhirnya akan terus berpartisipasi untuk kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat buat masyarakat khususnya. Terutama kalau kita tahu pahala yang begitu besar yang dapat kita terima, betapa makmurnya satu kelompok atau RW kita kalau seandainya kegiatan-kegiatan seperti ini berbondong-bondong kita lakukan. Insya Allah masyarakat di sekitar sini akan menjadi masyarakat yang barokah. Karena semua apapun yang kita lakukan akan mempunyai nilai ibadah yang sangat luar biasa. Kami dari GNP Tipikor Bekasi terima kasih telah dilibatkan dalam kegiatan ini, dan kami juga nanti berharap dalam kegiatan selanjutnya kami bisa ikut sertakan, bisa dilibatkan, dan kami insya Allah dengan segenap upaya kami akan berusaha untuk ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan. Bukan untuk RW 01 saja, pokoknya seluruh Kota Bekasi sebenarnya kami. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa hadir dan kita berharap kita akan terima kasih sekali lagi kita telah diundang. Saya pikir supaya mempersingkat waktu, acara ini masih banyak adik-adik sudah menunggu dan sebentar lagi kita akan menjelang sholat juga. Saya akhiri sambutan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para selaku Tipikor Kota Bekasi yang telah menyampaikan sambutannya. Baik, untuk selanjutnya sambutan yang keempat yang akan disampaikan oleh Pospol Kelurahan Sumber Batu, yaitu yang akan disampaikan oleh Bapak Kasih. Pada beliau waktu dapat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya di hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat ini yang beberapa kali tadi saya untuk menghadiri acara yang serupa tapi lain pendukungnya. Yang terhormat Pak Ketua RW 01, yang terhormat Ibu Lurah Kelurahan Sumur Batu, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Kelurahan Sumur Batu, yang terhormat rekan saya yaitu Babin Kamtibmas Kelurahan Sumur Batu, atau mungkin masyarakat yang lebih familiarnya sering disebut dengan Pak Dimaspol. Yang terhormat para ketua
RT dari 01 sampai 07. Yang terhormat dari saudara kita dari GNP Tipikor, kalau tidak salah apa itu GNP? Gerakan Nasional Peduli Pengawasan Tindak Pidana Korupsi. Jadi terima kasih untuk di wilayah Kota Bekasi ada pengawas selain daripada langsung dari Tipikornya itu sendiri. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Saya selaku pembina Kamtibmas yang ada di wilayah Kelurahan Sumur Batu, sekali lagi banyak mengucapkan terima kasih terutama kepada Pak RW. Oh, satu lagi saya ingat, Ketua Karang Taruna Sub unit RW 01. Sorry, tadi saya baru melihat itu. Baru datang. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak RW yang selalu aktif, terutama di bidang kemanusiaan. Namun demikian ini semuanya tidak semerta karena beliau panjang langkahnya, kemudian sering beliau itu berkomunikasi, mencari kawan, mencari rekan, sehingga masyarakatnya bisa menikmati walaupun mungkin bahasanya sekedar satu batang rokok atau satu teguk minuman air ini. Itu semua bukan karena semata-mata begitu saja, walaupun memang itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian itu karena beliaunya yang sering sekali untuk mencari rekan, dalam hal ini mencari pertemanan, sehingga menggandeng beberapa dari alumni-alumni atau dari yayasan-yayasan, mungkin yang keberapanya ya. Dan beliau itu terlalu masuk, bahkan rekannya sendiri setingkat jenderal juga beliau dimasuki. Bahkan saya sendiri ketika perlu dengan beliau itu ke desa permasalahan bantuan, saya suka minta tolong dengan Pak RW. Semoga dengan demikian beliau mudah-mudahan tetap disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan nanti ke depan juga bisa dipilih kembali. Kalau masih belum sebelum 2 kali kan boleh, ya kan? Nah, itu. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak. Dalam hal ini adalah oleh Pak Sekal, kita masih dalam situasi kondisi yang namanya corona. Ini tadi disampaikan barang ini ada. Jangan kita dianggap sepele. Bahkan saya tadi dibilang tinggal 5. Di lingkungan saya sendiri secara kebetulan saya ini tinggal di Kelurahan Sumur Batu, tepatnya di perumahan Koko Residen yang baru adanya di RT 3 di RW 2. Warga saya sendiri itu ada yang kena. 1 keluarga yang dinyatakan positif itu adalah 3 dari 6 yang ada di rumah itu. Namun alhamdulillah kita sekarang beliaunya sudah mulai membaik. Saya isolasi di rumah kosong. Ya, karena apa? Karena yang bersangkutan tidak mau kita bawa, kita rujuk ke rumah sakit, sehingga kita isolasi di rumah kosong. Oleh sebab itu, kenapa saya sampaikan supaya bapak-bapak, ibu-ibu juga harus menjaga hal itu.
Dengan cara apa? Tadi disebutkan minimalnya ada 5 yang harus kita pedomani dan harus kita tetap kita laksanakan. Yang pertama yaitu harus memakai masker. Yang kedua, sering mencuci tangan. Kemudian yang ketiga, jaga jarak. Yang keempat, hindari dari kerumunan. Nah, sebenarnya ini ada jaraknya, ya. Kalau itu kita laksanakan, insya Allah itu tidak terdampak terhadap diri kita. Terutama ini ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah sepuh, yang punya penyakit bawaan seperti mungkin asma atau punya gula darah tinggi dan sebagainya, itu harus benar-benar, karena virus ini akan ketika menyerang orang yang tadi punya penyakit bawaan itu susah untuk diobati. Namun demikian kita jangan takut hal itu. Yang penting kita tadi pedomannya itu 5 perkara tadi. Kalaupun ibu mungkin sudah merasa meriang-riang ini penyakit ini saya pernah konsultasi dengan dokter kebetulan lulusan dari Jerman, S2-nya kedokteran di bidang dia kebetulan juga jurusannya adalah tentang virus tadi. Mudah. Ketika itu beliau menyampaikan, ketika kita ada meriang-meriang badan kita, minum aja paracetamol yang dosisnya lebih tinggi. Ketika kita seandainya kita ketika itu suka pakai paracetamol yang 250 cc, kita tingkatkan menjadi 500 cc. Kemudian minum, yaitu banyak di supermarket itu, di Indomaret, di Alfamart, yaitu vitamin C1000. Ada 1 gelasnya berwarna putih dari gelas itu. Nah, itu harganya paling juga ada 7.000. Nah, itu beliau menyampaikan seperti itu. Kemudian juga kita juga ini ada inian dari institusi kami dalam rangka menyambut ulang tahun polisi yang ke-75. Beliau pimpinan kami yaitu mengadakan vaksin gratis. Vaksin gratis yaitu diminta oleh beliau masing-masing kelurahan, Pak Dinas Pol itu untuk menyiapkan setiap hari yaitu 50 sampai 60 orang. Itu nanti kita divaksin gratis. Adapun tempatnya adalah di Polsek. Kalau mungkin nanti kebetulan di kita itu sudah memenuhi syarat sampai 60 orang, kemungkinan nanti kita ditempatkan di kelurahan. Nah, oleh sebab itu kenapa saya sampaikan? Karena ada berkaitannya itu tentang tadi kesehatan itu. Ya. Kemudian perlu juga disampaikan lagi tenarnya, banyak ormas-ormas bahkan sekarang sudah dilakukan penangkapan yaitu di wilayah Jakarta, yaitu pungli. Kenapa? Kenapa saya perlu sampaikan? Di sana juga ternyata yang ditangkap ini adalah memang suatu organisasi atau bahkan ada di sana pegawai negerinya. Sedikit memang dia diminta, apa itu adalah misalkan hanya 2.000 sampai 5.000, bahkan paling tinggi adalah 10.000. Sekarang sudah dilakukan penangkapan oleh Polda Metro Jaya, yaitu sekitar 49 orang dan sekarang sudah dijadikan tersangka. Oleh sebab itu kenapa saya sampaikan, saya pesan ini kepada yang barangkali organisasi yang ada, terutama Karang Taruna dan keduanya, ketika kita ada ini pendekatan yang terbaik terhadap para pengusaha itu, atau mungkin ada orang yang mau membangun di wilayah kita, ya kita
jangan sampai beliau merasa jalan halangi. Ya, oleh sebab itu, itu yang perlu saya sampaikan. Yang kena hujan merapat sana, masnya, ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian juga sekarang semakin maraknya lagi tindak pidana yang namanya 365, bahkan tadi jam 4 saja itu ada terjadinya perampasan sepeda motor. Secara kebetulan bukan di wilayah kita, akan tetapi di wilayah tetangga kita, yaitu di turunan kolam di wilayah Cikiwul. Itu jam 4 pulang dari pasar, kemudian dicegat sama 2 orang dari sepeda motor. Awal mulanya diberhentikan, kemudian ngambil kunci motor itu, hanya dipertahankan, terjadilah sehingga diculik atau dibacok hampir putus tadi tangannya, sehingga motornya juga bisa diambil. Nah, oleh sebab itu sampaikan kepada keluarga yang mungkin bekerja, yang kalau di swasta mungkin kena shift malam, pulang pagi, itu juga harus hati-hati dengan demikian. Kalau ketemu yang seperti kayak gitu, ada orang memberhentikan seperti itu, udah tabrak aja. Hanya karena tabrak aja itu pasti pelaku. Ya, kalau orang baik-baik nggak mungkin, ya, nggak mungkin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Barangkali saya agak lebar panjang berbicara dalam hal ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengarkan sambutan dari sambutan pertama sampai dengan sambutan yang terakhir. Baiklah, alhamdulillah acara telah berjalan dengan lancar, tidak sampai. Untuk selanjutnya yaitu nanti ada acara simbolis dan bagian santunan. Itu sebelum kita tutup, kita ucapkan dengan alhamdulillah. Baik, diabadikan atau di foto nih dari sini ya. Nah, dari situ di foto dulu. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya dari Ibu Rahmanto yang akan menyerahkan Pak Sekal Pati, Pak Nasruddin. Dari mana ya? Ada sini, kelihatan. Ya. Kemudian Pak silakan untuk diabadikan harus foto. Ini udah. Yang udah keluar. Yang udah boleh keluar. Ya, semuanya diambil kemana? Sini tong. Bawa kemana? Jangan lupa semboyan kita atau moto kita berbagi berkah, rezeki, melimpah. Gitu ya. Itu adalah semboyan ataupun moto dari Rumah Sosial Kelurahan Sumur Batu ataupun RW 01. Jadi berbagi berkah, rezeki, melimpah. Ayo, selaku pengurus dari Rumah Sosial RW 01 kepada ibu ataupun anak-anak sekalian supaya rumah sosial ini selalu eksis dan panitianya pun selalu diberikan kesempatan agar terus bisa dan mampu
memberikan yang terbaik buat kita semua. Mudah-mudahan acara seperti ini akan terus dilakukan, ketika walaupun mungkin nanti berganti pimpinan di wilayah, mungkin acara ini akan Pak panitia untuk mengambil. Untuk yang di belakang siapkan kuponnya, baris sini baris. Ayo baris yuk. Mundur lagi ya. Siapa yang rupanya? Siapa yang dua? Awas kalau hujan, jangan dulu hujan-hujanan atau air basahan. Awas amplopnya kantongin.